Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan Ketua Rizka Lestari dan beranggotakan Evi Oktaviani, Linda Ernawati, Yuli Yulianti, Sri Windisari, dan Latifus Sadiah. Kami akan memaparkan tentang prostitusi children, yaitu pekerja seks anak. Dan berikut materi yang telah kami buat. Latar belakang pekerja seks anak. Anak adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang dititipkan kepada kita sebagai orang tua yang harus dijaga dan dilindungi. Karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh untuk dilindungi hak asasinya, termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan dilindungi oleh negara. Pengertian pekerja seks anak. Pekerja seks anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang, atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Pekerja seks anak di Indonesia berdasarkan analisis situasi yang dilakukan oleh seorang aktivis hak-hak anak, Muhammad Farid, pada tahun 1998. Diperkirakan ada 40.000 hingga 70.000 anak-anak yang dieksploitasi seksual, atau 30% dari jumlah prostitusi children di Indonesia. Pengertian pekerja seks anak. Pekerja seks anak adalah tindakan menawarkan pelayanan seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi uang, atau bentuk imbalan lain dengan seseorang atau kepada siapapun. Pekerja seks anak di Indonesia berdasarkan analisis situasi yang dilakukan oleh seorang aktivis hak-hak anak, Muhammad Farid, pada tahun 1998. Diperkirakan ada 40.000 hingga 70.000 anak-anak yang dieksploitasi seksual, atau 30% dari jumlah prostitusi children di Indonesia. Faktor-faktor seseorang melakukan praktek prostitusi: keadaan ekonomi dalam keluarga, eksploitasi mucikari, keterpaksaan, pengaruh lingkungan atau teman sebaya, pengaruh gaya hidup, dan frustasi. Beberapa jenis IMS atau infeksi menular seksual: klamidia, sifilis, gonore, infeksi jamur, kutil kelamin, herpes simplex, hepatitis B, kutu kelamin, dan HIV atau AIDS. Dampak seks bebas secara psikologis. Yang pertama, munculnya kekhawatiran akan kehamilan dan penyakit seksual. Yang kedua, merasa menyesal dan bersalah. Yang ketiga, mempengaruhi perkembangan karakter. Yang keempat, sulit memiliki hubungan yang serius. Yang kelima, depresi. Yang keenam, kehamilan di masa muda. Hukum perlindungan bagi pekerja seks anak. Hal-hal yang sudah sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pendampingan khusus bagi anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Memberikan perlindungan khusus berupa rehabilitasi di shelter berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal-hal yang belum sesuai ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak: belum tersedianya RPK bagi anak korban eksploitasi seks komersial berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan,
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Program Kesejahteraan Sosial Anak, harap mampu untuk mengatasi masalah sosial ini. Namun, pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya harus juga memperhatikan masyarakat di wilayah pedesaan agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama. Upaya yang seharusnya dilakukan dalam mencegah dan mengurangi angka SK, yaitu eksploitasi seksual komersial anak, seharusnya bukan hanya kepada para masyarakat wilayah terpencil serta anak korban SK, namun juga para orang tua yang memiliki anak remaja. Karena dalam menganalisa bahwa seorang anak yang tidak mendapatkan pengakuan dan kurang akan rasa kasih sayang serta kelekatan dengan orang tua dapat berpotensi untuk menjadi atau mencari apa yang dia dibutuhkan di tempat lain yang mungkin akan berdampak buruk ke depannya. Merosotnya kehidupan keluarga bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena faktor sosial dan kultural. Mereka ini hanya terlibat dalam kehidupan kerja, sehingga tidak sempat melakukan fungsi sebagai orang tua. Dengan demikian, hubungan orang tua dan anak tidak lagi harmonis. Akibatnya, anak mengalami keterasingan, sehingga ia akan mencari jalan sendiri untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Sebagai calon pekerja sosial, penulis melihat bahwa pekerja sosial memiliki andil dalam membantu mengurangi angka SK. Pekerja sosial dalam kasus ini berperan sebagai enabler, educator, fasilitator, dan broker yang menghubungkan antara sistem sumber dengan para klien yang membutuhkan.